imani bahwasanya sihir itu ada. Karena jika kita tidak mengimani, maka kita membatalkan mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang melawan tukang-tukang sihir. Ada sebagian memang pura-pura penyihir. Sihir itu bahasa Arab ya, beda daerah ya, beda bahasanya. Bahasa Arab sihir, bahasa kita kiriman. Kirimannya ada dua, ada paket. Nah, itu yang bisa ngetok rumah atau paket katanya. Nah, itu biasanya kita duit dia. Nah, berapa? 50. Nah, kasih duit dapat paket. Nah, itu kiriman juga. Itu obatnya kada susah itu, duit. Nah, datang dia kasih duit. Berapa yang diminta? Karena sebabnya kita juga. Kenapa main online? Datanglah kiriman tadi. Bahasa kita atau kiriman. Bahasa orang Sunda teluh. Bahasa orang Jawa santet. Bahasa kita kiriman. Bahasa Arab sihir. Guna-guna ya. Guna-guna. Ada yang asli, ada yang tipu. Nah, yang nipu itu bukan asli dia, cuman menipu-nipu, nipu orang. Ada yang asli. Yang asli itu sulit dicari, yang banyak itu penipu. Dan ini wajib kita imani, sebab memang ada zaman-zaman dulu yang model seperti ini. Dan ini sebenarnya sudah dipelajari pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu dapat mukjizat bisa menundukkan jin. Banyak kitab-kitab tulisan yang dibuat oleh para jin-jin jahat di masa Raja Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman dikumpulkan, disuruh kumpulkan setiap kitab, setiap buku, setiap catatan, mantra-mantra kumpulkan. Karena jin tunduk dengan Nabi Sulaiman, maka pada waktu itu dikumpulkan, dikubur oleh Nabi Sulaiman di dalam tanah, dan tidak ada satupun syaitan atau jin yang berani membuka kitab-kitab itu. Kenapa dikubur? Karena Nabi Sulaiman tahu itu mantra-mantra yang membuat kita bisa berkawan dengan golongan jin, bisa berteman dan bisa minta bantuan dengan mereka. Nah, dikubur. Setelah Nabi Sulaiman meninggal wafat, nah ini para jin-jin jahat ini, para syaitan-syaitan membongkar kembali. Nah, dibongkar oleh para syaitan, kemudian diajarkan kepada manusia. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yang kufur itu para syaitan. Kenapa mereka kufur? Yu'allimuna nasa sihir. Karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Mantra-mantra tadi diajarkan kepada dukun-dukun. Maka zaman Nabi Musa terkenal tentang sihir. Zaman Nabi Sulaiman di atas zaman Nabi Musa. Jadi mulai zaman Nabi Sulaiman sudah ada itu, dipelajari dan diajarkan oleh para syaitan-syaitan kepada dukun-dukun. Dan itu terus sampai sekarang. Jadi kalau dihitung silsilah,
Perdukunan itu ilmunya sampai juga, ada sangat ilmuwan juga dia itu. Mana sangat ilmuannya? Sini dapat gurunya ke sini, yang di sini ke Banyuwangi, Banyuwangi ke Banten, Banten pindah ke Arab sana, cari sampai zaman Nabi Sulaiman. Samalah keilmuan Islam, silsilah ilmu fikih dari sini ke Jawa, dari Jawa sampai kepada sanad ilmuwan umpama kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratul Syekh, kemudian ke Kiai Khalid, terus ke Mekah, guru-gurunya terus sampai zaman Nabi Muhammad. Itu namanya sanad keilmuan. Nah, jadi sejenis sihir itu pun sanad keilmuannya ada, karena berlanjut sampai sekarang. Cuman kurang sudah zaman sekarang, sebab kita ini modern sudah. Tapi walaupun kurang, masih banyak yang menggunakan model-model sihir, mencari pelaris katanya, pakai sihir, pakai ini, pakai itu. Ulama mengatakan, qala Ibnu Qudamah rahimahullah, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, as-sihru aqdun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi aw yaktubu. Sihir itu bisa pukul, ikatan itu ya seperti getah. Nah, ini getah, ini ikatan. Anggap ini dianggap patung sipulan, diikat, tapi dibaca-bacai. Dan biasanya harus ada benda yang pernah bersentuhan dengan sipulan. Jadi mirip anjing. Anjing itu kan anjing pelacak, itu kan hebatnya. Ini belum jin, anjing saja masih. Anjing itu kan kasat mata. Mencari orang hilang 3 hari umpama tidak ketemu oleh polisi, ambil anjing pelacak. Lain syaitan ya anjing pelacak, oleh anjing pelacak ambil mana barang sipulan yang pernah bersentuhan sebelum meninggal. Umpama ada bajunya, ciumkan ke anjing pelacak, dan anjing pelacak menghembus-hembus entah berkilo-kilo dicari dapat, ujungnya dicari dibongkar tanah, ternyata dipendam dalam mayatnya, dibunuh orang seumpama. Dapat anjing pelacak mencari, padahal di dalam tanah hanya sebab mencium bau bekas yang pernah bersentuhan dengan sipulan tadi. Itu jin, itu anjing. Syaitan siapa lagi? Makanya ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir yang menjadi sebab turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas, itu ternyata sebab musababnya Nabi Muhammad dipinjam oleh khadam beliau sisir. Sisir itu diminta oleh si tukang sihir, namanya Labid bin Aqsam. Minta itu penyihir Nabi. Jadi caranya bagaimana? Sisir Nabi dipinjam kepada yang bekerja di rumah Nabi. Dapatlah sehelai rambut Nabi Muhammad SAW. Itulah dibuat sehingga Nabi Muhammad terkena sihir, kata Imam Ibnu Hajar, kurang lebih setahun. Seakan-akan kayak berkhayal memperbuat tapi tidak memperbuat. Ini menandakan bahwasanya sihir itu bukan penyakit yang besar, dan bukan aib, tidak. Karena kalau penyakit sihir itu aib, maka Nabi Muhammad tidak mungkin kena sihir.
Karena nabi itu, para nabi, mereka bisa sakit, tapi sakitnya tidak akan mengurangi derajat kenabian. Dan ternyata Nabi Muhammad terkena sihir, menandakan sihir itu bukan sesuatu yang luar biasa, hanya penyakit-penyakit biasa. Bagi orang yang ada penjagaan, yang dekat dengan agama, insya Allah tidak akan terkena sihir. Kenapa Nabi kena sihir? Nabi kan dekat dengan agama. Nabi itu kena sihir sebab Allah ingin menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Sehingga dengan sebab turun Al-Falaq dan An-Nas digabung menjadi 11 ayat. Setiap Nabi membaca satu ayat, maka lepaslah satu puhul. Karena ikatan yang dibuat penyihir itu ada 11 puhul. Artinya ini surah Al-Falaq dan An-Nas bisa digunakan untuk menjadi benteng supaya jangan diganggu oleh orang. Oleh karena itulah belajar sihir ini hukumnya dosa, tidak boleh. Bagaimana kalau belajar hukumnya tapi tidak menggunakan dosa apa tidak? Tetap dosa. Kenapa tetap dosa? Karena tidak ada kisahnya belajar tidak digunakan. Otomatis kan kalau belajar ingin mengetahui mujarab apa tidak. Untuk mengetahui harus digunakan. Nah, ketika menggunakan itu hukumnya dosa. Mantra-mantra sihir-sihir itu tidak boleh. Jadi katanya Ibnu Qudamah, aqdun, sihir itu bisa aqdun, pukul, waruqa, bacaan, baca-baca, tak apa-apa yang dibaca, komat kamit, wakalamun, perkataan, atau tulisan itu hati-hati. Ada sebagian tulisan itu yang membuat jin dekat dengan kita. Jadi jangan sembarangan main tulis-tulis raja. Raja itu sebagian ada maksud baik, sebagian malah membuat kufur. Bahkan sebagian kadang-kadang orang mengirim itu memakai Al-Quran malah. Nah, kenapa bisa kirim pakai Quran? Ini yang berbicara ini ahli perdukunan. Al-Quran itu bisa dibuat kiriman, tapi dengan cara menghinakan Al-Quran. Sehingga dengan bacaan Quran yang dicampur-campur, sehingga kita membaca itu bisa membuat kita kufur. Itu malah membuat jin dekat sama kita, kemudian membantu kita. Hati-hati. Tulisan-tulisan yang tidak karuan, yang kurang paham, jangan ditulis, jangan disimpan di rumah atau disimpan di bawah bantal kalau memang belum tentu tahu isinya. Katanya isinya bagus. Apanya bagusnya? Qul huwallah. Sekarang kalau disimpan bawah bantal bagus apa tidak? Di bantal, di bawah Qul huwallahu ahad, kita tidur di atasnya. Berarti tulisan Al-Quran di bawah kepala kita. Itu jin senang malah. Nah, karena sudah kata jin, kufurlah engkau, sebab menghinakan Tuhanmu sendiri. Bacaan Qul huwallah masuk dalam dompet, dibuat pelaris. Dompetnya diletakkan di pantat, di burit, duduk dan duduki. Itu bagaimana? Haram hukumnya. Hati-hati buat raja-raja itu jangan salah. Orang bahari tidak di dompet, di kepala. Tapi hati-hati juga masuk WC kadang-kadang di bawah. Tulisan-tulisan aneh-aneh itu jangan langsung ditulis raja-raja. Kadang-kadang itu raja yang orang baik. Tulisan, nah itu bisa membuat jin datang kepada kita. Al ya'malu syai'an yu'asiru fi badil mas'ul.
atau memperbuat sesuatu yang berkesan pada badan orang yang disihir, luka, cacat, tidak bisa berdiri, bisa kena sihir. Apalagi qalbu, atau hatinya galau, hatinya sumpah, duit banyak, bini dua. Kalau duit banyak bini dua kan nyaman. Yang penting itu bini dua, duit ada. Itu penting coba. Tapi ini duit banyak, bini dua, yang satu minta cari emas, tukarkan ke si gelang emas. Berapa mayan? 50 mayan. Duit ada. Yang satu duit minta mobil, tukarkan mobil. Apa yang hendak lagi kau? Yang kedua hendak apa? Rumah, belikan rumah. Kan ceritanya duit ada, tapi hati sumpah terus, galau terus. Itu bisa jadi lawan bisnis yang menghantam hatinya lewat sihir, lewat perdukunan. Makanya jangan jauh dari agama, jangan jauh dari amal ibadah. Awak saingan banyak, bisnis hebat, apalagi nih yang pejabat-pejabat, itu hati-hati lagi itu. Jabatan-jabatan itu bahaya juga, apalagi persaingan. Jangan jauh dari agama, jangan jauh daripada amalan-amalan yang bisa menolak sihir-sihir tadi. Itu yang bisa membuat hati sumpah. Jadi kan tidak habis pikir apa yang membuat hati sumpah itu apa. Duitnya banyak, ada malah orang tidak berduit, rumah ala kadar, tapi hati tenang saja. Nah kenapa aja? Karena dekat dengan agama. Yang tadi jauh dari agama, dihantam orang hatinya ya galau tiap hari. Aklu, dihantam akalnya, gila, tidak karuan. Ada beberapa hari yang lewat, 3 hari yang lewat. Orang Tanjung Harapan datang, ustaznya, coba lihatkan keluarga kami, kenapa garam keluarga bisa meracau, kenapa garam meracau? Mungkin ikut sudah tua, umur 90. Dan katanya baru 60 lebih sedikit, sudah 20 hari mata cagat aja ke atas. Dibangunkan tidak bangun, diajak bercakap tidak mau, diam saja. Dan 20 hari seperti itu. Mungkin kata saya sakaratul maut sudah. Ada mungkin katanya makan masih mau makan, disuapkan mau makan. Jadi apa maksudnya? Kalau ada simpanan ada simpanan, ulun kada pahamnya kayak itu tuh. Cari orang yang spesialis, yang seperti itu kan ibarat dokter, ada dokter spesialis. Kita di dokter umum. Cari dokter spesialis yang seperti itu, paham dia. Kalau saya tidak paham yang model seperti itu. Ini orang ini ada simpanan sehingga susah meninggalnya. Apakah ada peliharaan yang belum dimandikan, umpama menjelang 1 Muharram. Ini orang yang bersimpanan itu buat susah, gimana itu? Kata saya tidak paham. Carilah yang paham. Siapa? Mungkin simpulan hubungi dia. Kalau kita di dokter umum, bukan dokter spesialis. Cuman kalau berarti memang umpama dilihat oleh simpulan itu seumpama diobati sadar, memang ada mungkin peliharaan, mungkin orang-orang dulu kan bisa peliharaan. Berikanlah duit, jangan sedikit, 20.000. Anggap kita itu datang ke dokter spesialis. Ini karena berat penyakit seperti itu. Kita datang ke dokter umum,
Haji Said 70.000 sekali suntik, 80.000 dokter umum datang ke Halumuan. Ada 70.000 Halumuan. Hantamnya 500.000, 300.000. Kenapa? Dokter spesialis penyakit dalam datang ke spesialis jantung. Ada 30.000, 40.000. Anak sakit datang ke dokter umum tidak sembuh-sembuh, datang ke Nurbaiyah seberang rumah sakit sana 400.000 pantaunya. Kita cek apa di 400.000 ini, dilihat ternyata konsultasi 100.000, 5 menit cuma 100.000 konsultasi karena dokter spesialis. Ini kalau pesan saya, kalau seumpama simpulan mengobati, mungkin memang ada peliharaan, ternyata dibaca-bacakan atau dibuang, sembuh dia, anggap datang ke dokter spesialis. Artinya dihargailah, jangan dikasih 50.000, 30.000, anggaplah dihargai. Masalahnya dikaji kajian bacaan. Susah nyari dokter spesialis, masalah itu susah zaman sekarang. Maklumlah kami ini katanya, minta maaf orang Melayu katanya, mungkin ada piaraan nih orang tua kami ini. Ya kata saya, cari dokter spesialis, jangan dokter umum. Sama model seperti itu. Orang dulu itu biasa seperti itu. Masalahnya zaman Jepang. Zaman Jepang kan orang-orang tua dulu banyak yang kebal. Itu bukan tidak ada peliharaan, kadang-kadang ada yang diulang, ada yang dibaca-bacai, dimasukkan ke dalam badan, sehingga menetap dia, ditembak oleh Jepang mantul, kebal daripada peluru. Takutlah Jepang. Zaman itu memang diperlukan hal yang sedemikian itu. Orang yang meninggal diwariskan kepada anak. Orang kan berkawan sudah. Kita punya kawan akrab, sering kemana-mana bersama. Kawan meninggal, apa hati kan galau hati, sumpah kawan akrab meninggal, lawas bersamaan. Padahal sesekali bertemu, sesekali pisah. Bayangkan kalau jin itu tiap hari kumpul dengan kita, gara-gara bacaan yang diulang. Raja-raja yang dimasukkan ke dalam badan, lengket dia ke badan, kebal daripada peluru. Tiap hari puluhan tahun meninggal, mana mau dia melepas? Logikanya itu tidak akan melepas di kawan pun, kecuali aku ada kawan yang dari zuriatnya, maka turunlah dia kepada anak atau cucunya. Cucunya ingin meninggal, turun lagi kepada anaknya. Jadi seakan-akan kawan jadinya. Ini kayak apa nih, nenek kami ini katanya meracau. Ya, cari dokter spesialis yang paham tentang itu, karena memang sihir menyihir itu kan tetap ada. Bacaan-bacaan itu ya yang bisa mengakal. Walahu hakikatun, sebagian daripada sihir itu ada hakikat, artinya nyata terjadi. Yang tidak hakikat itu berkhayal, seakan-akan dia dikejar oleh ular, padahal tidak ada. Lari sendiri takut, padahal tidak ada yang mengganggu penglihatan orang, namanya orang kena sihir. Tapi sebagian ada yang hakikat nyata, kata Ibnu Qudamah, mayuktal, bahkan sampai dibunuh. Ini cerita dari kiai banyak musuh di Banyuwangi. Banyuwangi itu Padang juga, Padangnya juga. Pokoknya bagian kulon, bagian pedalaman sana banyak yang seperti itu. Ya ini banyak musuh, kena keras orangnya. Maka hati-hati, kalau kita di sini kayaknya aman, tapi kalau di sana tuh lain. Kalau di sini ini kan modelnya, kalau kita bermasalah dengan orang, berhantaman secara hadap-hadapan, paling berkacang. Ketemu orang Bugis, bawanya paham, itu berkacang. Kalau di sana main kirim-kiriman, ini keras, ya ini keras orangnya.
menghancurkan tempat maksiat ya, tapi pendukungnya banyak. Akhirnya tiba-tiba tengah hari lagi berwirid, memang kiainya ahli wirid, pas lagi berwirid menjelang sholat zuhur, pas waktu istiwa itu kurang lebih 5 menit menjelang zuhur, istiwa matahari tegak lurus. Tiba-tiba kata si kiai tadi, orangnya masih hidup, dia bercerita, tiba-tiba katanya di belakang saya seperti suara jet, kayak suara apa pesawat jet katanya, seakan-akan ingin menghantam. Ada yang dorong kepala saya, akhirnya terhindar lewat kepalanya kepala leak. Leak kan di Bali yang tariknya besar, kepala leak. Ingin saya tangkap kepala tadi, hilang katanya. Memang kayaknya jauh itu berani dia, kalau masalah itu berani dia. Pas tengah hari katanya, ternyata ya tadi punya kawan di Banyuwangi, dukun. Datang dia ke situ, kata kiai tadi, saya semalam dihantam leak kepala dari belakang, duduk lagi berwirid dihantam, tapi ada yang dorong, seakan-akan ada yang dorong. Coba cek, kata si kiai tadi, siapa yang ngirim. Kiai kan tidak paham masalah perdukunan, cuman bintiknya kuat. Kawan yang dukun tadi ngecek, oh kiriman dari Bali. Itu kata si dukun tadi, untung engkau selamat. Andai kata dihantamnya kepala engkau antara dua, kalau tidak lumpuh meninggal. Kenapa? Ini kiriman kuat. Kiriman kuat itu bukan tengah malam, kata si dukun tadi, tapi di tengah hari pas istiwa matahari tegak lurus. Nah, itu kiriman itu kalau andai kata ada yang bisa ngirim di tengah hari itu dukun hebat. Kenapa saya bisa terhindar? Katanya si kiai tadi, pejam lagi si dukun tadi. Kata si dukun, ada bacaan kata dia. Dukun mana bisa baca Quran? Cuman ada yang menghabarkan, membisikkan kepada saya ada bacaan Nah, coba mungkin di situ punya bacaan Pikir-pikir kiai, oh iya, ternyata amalan kiai tadi tiap pagi dan petang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca yaitu 7 tiap pagi 7, tiap petang 7. Nah, dibaca lafaz dan itulah kata si dukun. Mudah-mudahanlah dengan bacaan itu itu katanya selamat. Dukun bisa mencari, cuma tidak paham dia baca Quran. Dia tidak bisa baca Quran. Kawanannya jin saja. Cuma dia berteman dengan si kiai tadi. Model-model seperti itu memang sudah ada, zaman dulu ada. Makanya jangan jauh daripada agama. Jangan jauh daripada bacaan amalan. Kalau sudah sering membaca ayat kursi, amalkan. Habis sholat, baca ayat kursi. Sebelum tidur, baca. Kita tidak tahu, karena kadang-kadang ada orang hasut dengan kita, ada. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa ma yukratu, kadang-kadang sihir membuat sakit. Wa ma yaqzur rajul an imra'atihi fayamna'hu waqtaha. Kadang-kadang membuat laki-laki tidak bisa mendatangi istrinya, bisa juga. Sebelum berhubungan semangat, timbul nafsunya, tapi ketika ingin berhubungan ditoy. Nah, lemah. Kenapa nih? Menjauh, timbul lagi semangat. Bergairah dia, pasti datangi hilang gairah. Nah, itu hati-hati, itu ada yang mencegah perhubungan tersebut,
Kadang-kadang bukan gara-gara, ada yang mencegah, bisa juga dibuat-buat orang. Wa minhum ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sebagian sihir bisa membuat bercerai suami istri. Garang istrinya, berubah, marah aja terus tiap hari. Si suami tidak kuat lagi, cerailah sudah. Kau ini berubah sudah. Istrinya setelah bercerai bingung kenapa bercerai. Kata orang, kau berubah. Saya pun tidak paham, katanya tidak sadar kalau lagi marah-marah. Itu bisa perbuatan jin yang dibuat sihir tadi. Wa ma yuqridu ahaduhuma al-akhar aw yuhabbibu bainasnayn, atau kadang-kadang membuat cinta dua orang. Namanya ilmu pelet. Dua orang benci menjadi cinta, atau yang A tidak mau dibuat harus mau, dipaksa. Itu jangan. Susuk, tidak usah pakai susu susuk. Apa pakai susu susuk? Kadang-kadang aneh, kita ini dianggap paham yang memodel seperti itu. Sebulan yang lewat datang juga orang ke rumah, orang ibu ya. Ustaz, bisa dan campur susuk? Aku jangan tahu di susuk. Suruh campur susuk. Apanya susuk? Suami ini pakai susuk katanya. Nah, yang mencampur itu siapa yang masang? Yang masang meninggal. Nah, ini salahnya, kenapa harus pakai susuk? Kata saya, mungkin untuk pelari sendal, katanya suami saya tuh playboy dari dulu. Saya nasihatilah, abang kan sudah punya saya. Tapi Ustaz katanya kalau campur nanti berubah dan saya dengan dia. Itu kan tahu aku. Itu pikirkan surangan. Bisa juga berubah nanti pandangannya. Ibu melihat dia kurang gagah lagi nanti. Waduh, takut juga saya. Cari orang lain, saya tidak paham campur-campur susuk. Aneh-aneh, dikira kita paham model seperti itu. Kita ini dokter umum, bukan dokter khusus, bukan dokter spesialis itu, dan dokter umum. Cari dokter spesialis pencabut susuk. Betul tidak bersusuk? Jangan-jangan pura-pura Anda katanya memang ada, jarum itu ada di tangan tuh, lengket dia, diraba itu ada, cuma cara mengeluarkan bagaimana? Jarumnya apa? Emas, karena suami saya tukang emas katanya. Tukang emas rupanya suami. Jadi buat sendiri susuk jarum dari emas, minta pasangkan dengan perempuan, dia yang pasangkan dulu. Bahkan saya pun kata istrinya mau dipasangkan, saya tidak mau. Tidak apa-apa kata si dukunnya, ini ilmu putih. Nanti ilmu putih hitam. Aneh. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Istanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma kunna? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang 7 itu? Qala asyirku billah. Nabi menjawab, syirik. Wa sihir, sihir. Jangan main sihir-sihiran. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh orang jangan. Wa aklu riba, jangan makan riba. Wa aklu malil yatim, jangan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahab, lari di medan pertempuran. Wa qasfil muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh orang baik berbuat zina. Itu 7 perkara yang membinasakan. Artinya kalau kita melakukan satu saja di antaranya, termasuk sihir tadi, kita tidak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada hal-hal yang membinasakan agama kita dan merugikan kita daripada kenikmatan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu